Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Juli 2024 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Johan CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Matius, bab 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak jarang dalam hidup ini kita sering melihat aneka macam kejahatan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, baik itu yang kita alami sendiri maupun yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Melihat maupun mengalami aneka macam kejahatan di dalam kehidupan ini, kita kemudian tertarik untuk bertanya, mengapa di dunia ini ada kejahatan? Kalau Tuhan ini maha baik, mengapa ia tidak menciptakan semua orang itu baik? Di lain pihak, karena kejengkelan kita kepada mereka yang sampai tega melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain, kita kemudian berseloroh, orang macam itu tidak pantas untuk diampuni. Bacaan Injil pada hari ini memberikan panduan yang sangat berharga bagi kita manakala kita berhadapan dengan situasi konkret semacam itu. Injil hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan atau penjelasan dari perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Di dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa dalam hidup ini, padi simbol kebaikan dan lalang simbol kejahatan selalu hidup berdampingan. Kadang kehadiran keduanya tidak bisa sepenuhnya dibedakan. Kita melihat orang yang kelihatannya sangat baik, sangat santun dalam bertutur kata, ternyata tega mengkhianati temannya. Atau justru kita melihat tampilan seseorang yang acak-acakan, yang cara berbicaranya tidak terlalu santun, tapi malah perbuatannya begitu baik dan perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Kerap kali
kebaikan dan kejahatan tampil dalam rupa yang sangat mirip sehingga kita kesulitan untuk mengenalinya. Dan Tuhan Yesus memahami hal ini dengan sangat baik. Dan oleh karena itulah Tuhan Yesus mencegah orang untuk mencabut lalang itu dari ladang. Mengapa demikian? Sebab mungkin gandum itu pun ikut tercabut pada waktu kita mencabuti lalangnya. Apakah artinya itu? Artinya ialah bahwa ketika kita mencabut kejahatan dari diri orang lain, bisa jadi kebaikan yang ada pada diri mereka juga tercabut karena luka yang kita timbulkan dari kekerasan yang kita lakukan. Lebih lagi, ketika kita menghancurkan kejahatan dengan jalan kekerasan, sebenarnya kita juga sedang melakukan kejahatan. Kita menghilangkan kebaikan dalam diri kita. Kerap kali kita berpikir bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain harus dihukum mati. Anak yang tidak taat kepada perintah orang tua harus dimarahi, bahkan kalau perlu dipukul agar mereka menjadi disiplin. Orang yang melakukan kekerasan atau kejahatan harus diwartakan dalam media sosial agar ia menjadi malu dan kemudian bertobat lantaran mendapatkan penghakiman sosial. Pertanyaannya, apakah benar demikian yang terjadi? Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Alih-alih jera, teroris baru akan menampilkan wajahnya dengan cara yang paling modern. Alih-alih kita mendapatkan anak yang disiplin, kita malah sedang mendidik seorang pemberontak. Dan alih-alih pelaku kejahatan itu mendapat malu, kita justru menjadi agen penebar kebencian. Dan disadari atau tidak, sebenarnya kita juga sedang mengambil jalan yang diambil oleh orang yang kita sendiri benci. Kita menjadi orang yang kita benci sendiri. Dan pada saat itulah, genaplah nas kitab suci yang mengatakan, gandum, kebaikan yang ada di dalam diri kita itu ikut tercabut pada waktu kita mencabuti ilalang, yakni kejahatan di sekitar kita. Yesus sama sekali tidak ingin kita mengambil jalan hidup yang sama dengan orang-orang yang menebar kejahatan. Karena itulah kita dipanggil untuk menjadi biji sesawi ataupun untuk menjadi ragi. Walaupun kita sedikit, kehadiran kita dapat memberi warna dan rasa bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin bagi beberapa orang, cara demikian dianggap sebagai jalan yang lemah. Sebagai cara yang lembek, pengecut, tidak berani mengambil risiko. Namun pertanyaannya, apa itu keberanian? Apa itu kekuatan? Apa itu kegagahan? Justru orang yang berani, orang yang gagah, orang yang kuat adalah mereka yang tidak mengambil jalan sebagaimana yang orang fasik ambil. Orang yang berani, yang gagah, yang kuat adalah mereka yang berani mengasihi manakala yang lain membenci. Orang yang berani, yang gagah, dan yang kuat adalah mereka yang memilih untuk menghidupkan ketika yang lain memilih untuk membinasakan. Karena kejahatan tak pernah bisa dihancurkan dengan kekerasan. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, adalah hak Tuhan untuk memilah-milah mana gandum dan mana ilalang. Adalah hak Tuhan untuk mencampakkan ilalang itu ke dalam dapur api. Kerap kali kita bertindak layaknya Tuhan ketika berhadapan dengan kelemahan dan kesalahan orang lain. Tapi ketika kita terbentur dengan kelemahan diri dan kesalahan diri kita sendiri,
kita memohon untuk dimengerti dan diampuni. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, hari ini adalah saatnya bagi kita untuk bertobat. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Juli 2024. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.